Halo, selamat datang kembali ke channel kita bersama, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue tuh selalu happy gitu ya setiap kali gue mau bikin video buat teman-teman karena outputnya ya selalu kalau dilihat dari hasilnya tuh 99%, 99,90%. Semua itu memberikan respon yang bagus dan positif ya. Gue minta maaf kalau emang belum bisa mereply banyak pertanyaan ya. Tapi gue akan selalu coba berusaha pada saat waktu yang senggang gue coba balas ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti bahasnya telat atau mungkin gak semuanya ya. Tapi subscriber yang udah setahun bisa mencapai 4.000 ya, gue sangat bersyukur, alhamdulillah. Biar semakin banyak nih fans Manchester United yang selalu akan terus berpikir logis dan sistematis. Sebenarnya kalau di semifinal tuh intens ya, ketegangan itu justru lebih berasa sih dibandingin kalau nanti pas di final ya. Karena kalau pas di final itu ya udah banyak faktor lah, ya wasit juga, mental, ketenangan segala macem. Kalau di semifinal tuh ya biasanya dramanya justru malah lebih banyak dramanya ya. Kayak ya semalam Arsenal kalah dari PSG gitu. Ntar juga ada Barcelona lawan Inter. Nah besok ya tim kita nih Manchester United yang akan dijamu oleh The Athletic Club ya, klub di kota Bilbao. Nanti gue akan kasih review sedikit ya, karena sampai hari ini juga Ruben Amorim mungkin nanti malam ya akan melakukan press conference. Tapi kalau di pihak Athletic Club sendiri, pelatih Ernesto Valverde ya, mantan pelatih timnas Spanyol juga ya, sudah berkonferensi pers bersama dengan Nico Williams, dan ternyata Nico Williams itu lolos secara fisik untuk besok tampil di semifinal. Berarti sektor kanan pertahanan kita ya harus mawas diri nih, yang akan mungkin dijaga oleh ya Leny Yoro dan Mazraoui sih kayaknya, karena Diodal kan cedera. Tapi strikernya kayaknya masih belum bisa bermain ya. Nah, Ernesto Valverde sih memuji Manchester United seperti yang gue bilang ya, memang Manchester United itu layaknya main di Champions League. Dan kita nggak bisa hanya melihat di satu posisi aja. Bruno Fernandes yang jago shooter, set piece mereka, set piece kita dibilang jago sama dia ya. Kayaknya agak ngeledek kayaknya. Dibilang katanya Maguire, De Ligt gitu kan ya, tapi kita nggak bisa pungkirin sektor-sektor lain ya. Gue nggak ngerti nih maksudnya dia menyindir gitu ya, atau menaik-naikkan supaya kita terlalu jumawa. Itulah yang namanya cyber ya. Jadi cyber dalam sepak bola itu nggak harus mengenai ibaratnya nyinyir-nyinyiran gitu, ledek-ledekan gitu, atau sindir-sindiran, enggak gitu ya. Kadang-kadang ada berbau-bau sok ngangkat-ngangkat, tapi sebenarnya lo menyindir atau mengangkat berharap kita atau lawan itu jadi terlalu jumawa. Nah, itu kan perang mental kan seperti itu. Tapi dari satu sisi lain selain Athletic Bilbao, yaitu di Manchester United, Amad Diallo dan Matthijs De Ligt terlihat sudah ikut berlatih ya, bahkan sudah ikut berlatih, dan seperti biasa tradisi masuk ke terowongan orang yang dipukul-pukulin itu dilakukan. Sudah melakukan latihan bersama tim utama. Tapi pertanyaannya, nah apakah langsung dibawa ke Spanyol? Kalau untuk diturunkan menjadi starter sih sepertinya enggak ya, enggak akan langsung seperti itu. Pas dibawa bisa aja, tapi pasti di bangku cadangan, dan sangat-sangat minim lah untuk diturunkan ya, karena ya kalau posisi Amad Diallo mungkin bisa di handle dengan Mason Mount ya, tergantung Ruben Amorim mau kombinasi serangannya seperti apa nih.
atau ya dengan Kobbie Mainoo, atau juga ya mau nggak mau Alejandro Garnacho si nomor 17 itu, si bocah manusia sejuta peluang ini yang akan diturunkan jadi starter ya. Untuk pertahanan pun ya kita masih ada Maguire yang kemarin juga nggak sampai 90 menit kan mainnya, Lenioro, Luke Shaw juga bisa di posisi itu, walaupun ya bisa jadi Lindelof ya. Jadi itu adalah berita yang cukup bagus ya, sangat bagus ya buat kita. Kalau gue lihat, kalau gue menurut United Identity sih ya mending dilihat dulu aja situasi kondisinya, mungkin di leg kedua ya baru bisa kita coba pasang, tergantung hasil leg pertama nih. Kemudian berita selanjutnya lagi dari berbagai media dibilang bahwa Diogo Dalot sepertinya bisa sembuh jika Manchester United masuk final. Jadi maksudnya akhir Mei inilah, akhir kompetisi ini dia udah bisa merumput kembali. Ya kalau kita di tanggal 22 Mei bisa masuk final di Europa League, ya bisa kemungkinan Dalot ini bisa diturunkan. Ya. Nah, mantap juga nih kayaknya. Jadi kalau akhir musim memang ada dua tuh biasanya. Banyak yang cedera, kayak zaman kita waktu 2017 juara Europa League gitu kan, yang pada pakai tongkat semua, fotonya tuh Luke Shaw, Zlatan, Marcos Rojo, Eric Bailly gitu kan. Atau ya pemainnya fit semua, sehingga kadang-kadang pelatih benar-benar harus menemukan formula yang sangat tepat gitu untuk bermain, apalagi kalau di ajang final gitu. Ingat juga kan waktu pas kita 2021 Maguire absen kan, itu kan sangat menentukan juga tuh, jadinya nggak ada yang leader lah dalam arti menggalang pertahanan, dan akhirnya kita kalah waktu adu penalti. Jadi semoga dengan banyaknya pemain yang kembali ini ya pilihan Amorim juga semakin variatif ya, semakin variatif, dan kombinasi-kombinasi atau strategi-strategi bisa banyak dimodifikasi gitu. Berita juga dari Mike Wheeler ya, ini Chris Wheeler, Mike Wheeler lagi, bahwa akan terjadi lagi pemecatan di bagian staff senior Manchester United. Jadi Sir Jim Ratcliffe ini masih terus melakukan efisiensi. Ya, kalau misalnya mecatin staff senior tapi untuk beli pemain ya mungkin masih bisa kita maklumin gitu ya. Cuman kan kalau nanti pada faktanya mencatin pelatih tapi nggak ada inputan atau nggak ada perubahan khususnya di sisi komposisi pemain, ya ini yang harus kita bertanyakan nih, profesionalisme atau kehebatannya Ineos dalam memimpin suatu klub. Jadi staff senior ini ya bisa jadi staff senior ini mungkin ya yang levelnya manajer ke atas, atau staff senior yang mungkin juga udah lama kerja, mungkin udah 20 tahun, 30 tahun, biasanya itu yang gajinya udah tinggi. Ya mending gua ambil yang Gen Z deh, atau geng milenial yang bisa jadi di Inggris juga lagi banyak pengangguran, geng milenial sama Gen Z-nya ya kan. Ini yang para baby boomersnya ya udah pensiun dini aja semua dah gitu, karena gaji lo udah ketinggian gitu, dan lo nggak ada apa ya istilahnya, udah nggak ada inovasi baru ya, coba disingkirkan dulu. Ya itu dia, gue sih setuju aja kalau mau langkahin Ineos gitu, tapi demi kebaikan klub. Tapi kan yang kita pengen lihat hasilnya nih, duitnya akan beli Victor Osimhen nggak, atau akan tebus Gyökeres nggak? Nah, ini yang nanti kita akan lihat. Nah, sehubungan dengan uang gitu ya, kontrak, berita bahwa Tom Heaton kemungkinan akan perpanjang kontrak 1 tahun lagi, tapi tetap sebagai posisi kiper ketiga. Kalau jadi kiper ketiga, ada yang bilang gini, kalau gitu kenapa nggak lo ambil pemain muda youngster aja? Ya nggak selalu pemain muda
kiper dari akademi itu siap gitu loh. Ya bisa jadi mungkin dia kelelahan main di midweek, akhir pekannya nggak bisa gitu kan, atau ya secara ya namanya masih muda ya, secara fisik itu masih belum siap. Nah, itu bisa aja. Jadi udah dipersiapkan nih Tom Hinton sebagai kiper ketiga yang udah ready. Terus jadi kita nggak ada pergantian kiper dong. Ya berita dari Chris Weller sih katanya ya pembicaraan dengan Saudi terhadap Onana itu masih ada berlanjut. Cuman Ruben Amorim sepertinya tidak menjadi prioritas utama untuk penjaga gawang ya. Dia lebih mementingkan ya posisi yang paling krusial dulu nih, striker, udah pencetak gol, udah itu aja deh. Mau Onana kebobolan 5, kalau kita bisa ngebobolin 10 kan kita menang juga, bener gak? Ya kan, paling dilupakan tuh kesalahan Onana. Nah jadi ya siap-siap aja kita tahun depan mungkin bisa bersama dengan Onana. Tapi ini ada berita lagi yang belum gue konfirmasi kebenarannya, tapi secara kalau ditarik garis sih mungkin bisa aja gitu ya, bahwa Manchester United sedang mencoba melihat keberadaan atau ketersediaan kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Jan Oblak ini adalah kiper kelas dunia pada masanya ya. Ya gue sih bilang sih masih sih. Secara penampilan ya lu bisa ngelihat ya, dia bisa membawa Atletico Madrid 2 kali ke final Europa League. Usianya 32. Banyak yang bilang ya ada tua segala macem. Kiper itu justru di masa-masa itu usia 30 tahunan. Terus emang kalau 32 kenapa ya join Manchester United ya? Van der Sar itu join ke Manchester United umur 35 gitu. Di saat semua orang bilang pada bilang gitu ya, Van der Sar itu udah habis gitu. Ya sama nih. Jan Oblak udah habis lagi. Ya memang masa-masanya tuh pada masa Atletico Madrid 10 tahun ke belakang sih emang gila banget tuh orang gitu loh, ya. Handling bolanya, shot stoppernya, build up play-nya, ya kan, ketenangan dia juga, refleksnya the best ya. Walaupun kalau secara tinggi nggak setinggi Onana 190, 188. Tapi yang menurut gua juga agak sedikit masuk akal, dia ini kan dulu dari Benfica ya. Dia ini Oblak ini dulu pernah main bareng sama Ruben Amorim, teman satu tim gitu ya. Gua rasa Ruben Amorim udah kenal lama lah, udah kenal baik lah, udah kenal potensinya banget nih Jan Oblak nih. Tapi apakah nanti akan diwujudkan transfer ini? Ya gue rasa tetap kita berpegang teguh ya, melihat, bukan berpegang teguh maksudnya melihat nanti hasil kita lolos dari ke Liga Champions atau enggak. Pasti kan itu berhubungan dengan duit. Ya umur 32 sih kalau menurut Transfermarkt sih 25 juta euro ya, atau 20 juta pon. Ya tawar-tawar sedikit lah, 15-18 juta pon gitu. Gue rasa Atletico Madrid gak keberatan sih. Dia udah pakai jasanya Jan Oblak udah 10 tahun lebih gitu. Ya sama seperti gue bilang, mungkin banyak orang bilang dia udah habis umur 32. Van der Sar, Schmeichel juga di atas 30, Peter Schmeichel. Baru udah sangat-sangat bersinar banget tuh di Manchester United. Oke, jadi itu aja beritanya. Kita akan tunggu, tapi semifinal dulu lah yang penting ya. Mungkin berhubungan dengan kiper, tanggal 9 Agustus Manchester United akan melakukan uji coba melawan Fiorentina ya, dengan David De Gea yang akan kembali ke Old Trafford. Ya semoga sih Onana masih di situ ya, jadi bisa terlihat nih kipernya yang bener-bener gak nih diduelkan gitu ya, diadu gitu. Sama mungkin berita yang satu lagi, ada satu ya berhubungan juga sih dengan Manchester United. Mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag sepertinya akan menjadi calon kuat pelatih Bayer Leverkusen. Nah, kita akan lihat ya. Gue udah bilang dia bukan pelatih jelek kok, cuman dia berada pada saat organisasi yang lagi gonjang-ganjing ya susah gitu. Dan gue yakin sih gue bilang akan berhasil, karena kan Xabi Alonso kan kabarnya akan di Real Madrid tuh. Real Madrid sendiri masih bermasalah lagi dengan Ancelotti ya. Inilah, gue nggak tahu ya
Kalau udah mulai kisruh-kisruh dalam organisasi gitu, hati-hati Real Madrid. Mungkin ini udah mulai saatnya lu memasuki masa kegelapan. Apalagi entah kalau Florentino Perez-nya mundur gitu. Nah, karena kan Real Madrid klub kaya yang tanpa struktur nih. Permainannya juga enggak gitu kan. Organisasinya juga enggak. Ya, hati-hati aja memasuki masa kegelapan. Jadi itu aja berita-berita serta bahasan di video kali ini. Kita tunggu Jumat pagi ya, jam 2 pagi kita akan menghadapi Athletic Bilbao. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya nanti di video selanjutnya di channel. Tetaplah share, subscribe, sebarkan. Ini adalah channelnya untuk fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.